Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah Bapak Mufti Hasan Alfani, dan yang kami segani rekan-rekan seperjuangan semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Davinta Rahmadini, Jenny Samelani, Nadia Putri, Muhammad Rizki. Adapun tema makalah dari kelompok 5 yaitu pengelolaan SDM dalam Islam. A. Definisi pengelolaan SDM dalam Islam. 1. Pengertian perencanaan dalam Islam. Perencanaan SDM dalam proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Adapun proses perencanaan tersebut adalah A. Prosedur perencanaan SDM. B. Menetapkan secara kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. C. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. D. Mengumpulkan data dan informasi serta menganalisisnya. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang memiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan presentasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. B. Manfaat perencanaan SDM dalam Islam. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Peningkatan biaya, kebutuhan SDM yang kompeten, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Peningkatan koordinasi antar SDM, menciptakan suasana kebersamaan. C. Tujuan perencanaan SDM dalam Islam. Tujuan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang memotivasi dan bekerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerja secara legal. 2. Mengimplementasikan perubahan dan memenuhi kewajiban pekerja secara legal. 2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan. 3. Membantu dan mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai kritis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasi dan nilai SDM. Pengertian rekrutmen dan seleksi dalam Islam. Dari beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis syariah mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi, bisnis syariah memiliki masalah yang serius, yaitu permasalahan sumber daya manusia atau karyawan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Maka diperlukannya proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang berdasarkan prinsip Islam. Rekrutmen memberikan kesempatan yang besar kepada organisasi untuk memilih dan menseleksi calon pekerja atau karyawan sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi posisi dan jabatan tertentu. Organisasi dengan bebas bisa memilih sumber daya manusia yang cocok dan pantas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sehingga rekrutmen
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, dan tujuan organisasi dapat tercapai. Ada dua sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal terdiri dari promosi, transfer, penarikan kembali. Sumber interval merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari internal organisasi melalui promosi karyawan yang sudah bekerja, transfer dan satu bagian ke bagian yang lainnya, ataupun penarikan kembali karyawan yang pernah bekerja di suatu organisasi. Yang kedua, sumber eksternal merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari luar organisasi, terdiri dari sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan, akademi dan universitas. Pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, wirausaha, seleksi sumber daya manusia. Pengertian pengembangan pelatihan dalam Islam. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kerja seseorang terhadap jabatan atau fungsinya. Sedangkan untuk pengembangan sendiri memiliki arti menyiapkan seseorang atau karyawan untuk mempelajari dan menguasai suatu hal baru karena akan memegang tanggung jawab baru yang lebih besar. Definisi pelatihan dan pengembangan menurut para ahli. Pengertian dan pengembangan menurut Hani Handoko adalah berbeda. Training atau pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan penguasaan teknik dan keterampilan pelaksanaan kerja secara rutin dan terinci. Dapat dikatakan pelatihan mempersiapkan para karyawan dalam melakukan berbagai pekerjaan saat ini. Sementara pengembangan memiliki ruang lingkup yang lebih luas atau meningkatkan dan memperbaiki kemampuan, pengelolaan, sikap, dan kepribadian. Pengertian pelatihan dan pengembangan menurut Marriott Tua Effendi H. adalah sebagai sebuah upaya yang terencana dalam sebuah perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kepengetahuan tenaga kerja. Kesimpulan, pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam ialah membentuk manusia yang berakhlak mulia, senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam. Sumber daya manusia ekonomi syariah dikatakan penting karena sumber daya ekonomi syariah harus memiliki akhlak dan kompetensi yang memperhatikan dua jenis amalan, yaitu amalan anggota badan dan amalan hati. Kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis syariah. Manajemen sumber daya manusia berbasis syariah adalah suatu ilmu manajemen yang berisi struktur teori menyeluruh yang konsisten dan dapat dipertahankan dari segi empirisnya, yang didasari pada jiwa dan prinsip-prinsip Islam. Tips mengelola sumber daya manusia yang efektif dalam Islam. Yang pertama, berani mengemban tanggung jawab. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, mampu memahami dan mempresentasikan keinginan atasan. Yang empat, tidak sekedar meniru atasan tetapi memiliki pemikiran yang kreatif. Yang kelima, berpandangan luas ke depan, memiliki ambisi serta tanggung jawab terhadap sebagai situasi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.